deh telat. Gimana sih Frans kalau baru datang? Udah jam segini loh. Tadi aku chat juga nggak bisa. Sorry banget. Tadi di jalan macet. Kuota aku habis. Mana listrik di rumah mati lagi. Kok bisa mati listrik sih Frans di sana? Padahal kita satu kota loh. Gak tahu Beberapa kali juga kayak gitu. Tempatku mati, di sini enggak. Kok bisa kayak gitu sih? Padahal kita sekota loh. Bisa dong, karena di satu kota itu alirannya beda-beda. Oh, kalau misalnya di satu kota aja alirannya beda-beda, apalagi di satu provinsi ya? Iya. Nah, kalian tau nggak sih, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masih belum terakses listrik. Oh iya, aku pernah lihat tuh di berita dibahas terkait ketimpangan itu. Pasokan listrik ke sejumlah daerah di Indonesia belum merata. Akibatnya banyak daerah yang mengalami persoalan penerangan. Saat ini masih ada 2.519 desa belum teraliri listrik. Meski Indonesia telah mencatat hampir seluruh desa telah teraliri listrik, kenyataannya masih ada sisi Indonesia yang gelap. Data terbaru dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa hingga saat ini terdapat 6.700 dusun dari sekitar 340 kecamatan yang belum mendapatkan akses listrik dari PT PLN Persero. Jumlah itu setara dengan sekitar 1,3 juta rumah tangga yang masih hidup tanpa sambungan listrik resmi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Faktornya di antara lain ialah medan yang sulit dijangkau oleh jaringan PLN, biaya yang sangat tinggi untuk memasang infrastruktur di daerah terpencil, dan banyak masyarakat yang terpaksa menggunakan listrik swadaya atau bahan bakar minyak sebagai sumber energi alternatif. Kasus ini menunjukkan bahwa meski angka elektrifikasi nasional tampak tinggi, realitas di lapangan masih menyisakan ketimpangan. Tak semua rumah tangga di setiap pelosok mendapatkan cahaya yang layak. Untuk memahami ketimpangan akses listrik di Indonesia, kita perlu melihatnya dari sudut pandang teori dan konsep kebijakan energi. Salah satu teori yang paling relevan adalah teori Tragedy of the Commons yang dikemukakan oleh Gerd Hardin pada tahun 1968. Teori ini menjelaskan bahwa ketika suatu sumber daya bersifat commons atau milik bersama seperti energi listrik, maka tanpa adanya peraturan dan tata kelola yang adil, penggunaan dan distribusinya dapat menjadi tidak terkendali, sehingga sebagian wilayah memperoleh manfaat lebih cepat, sementara wilayah lain tertinggal. Selain itu, ada juga konsep energi trilema dari World Energy Council pada tahun 2022 yang menjelaskan 3 pilar utama dalam kebijakan energi. Yang pertama yaitu energy security atau keamanan pasokan energi. Yang kedua, energy equity atau keadilan dan keterjangkauan akses energi. Yang ketiga, environmental sustainability, yakni keberlanjutan lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa sebuah negara harus menyeimbangkan ketiga aspek tersebut agar kebijakan energinya efektif dan berkeadilan. Ketimpangan listrik di Indonesia jelas berkaitan dengan pilar kedua, yaitu energy equity. Meskipun ketersediaan listrik secara nasional tinggi, aksesnya belum merata di seluruh wilayah. Artinya, tantangan utama Indonesia saat ini bukan hanya soal security atau sustainability, tapi bagaimana mencapai keadilan energi bagi seluruh masyarakat. Kita juga bisa melihat dari perspektif teori Richard Kars yang dikembangkan oleh Richard Aunty pada tahun 1993. Teori ini menyatakan bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam justru sering terjebak dalam paradoks. Sumber energinya melimpah, tapi hasilnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dalam kasus Indonesia, kita punya batu bara, panas bumi, dan sumber energi terbarukan yang besar. Namun, banyak daerah yang belum sepenuhnya dapat merasakan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan dan distribusi manfaat sumber daya energi nasional. Dari ketiga teori maupun konsep ini, yaitu Tragedy of the Commons, energi trilema, dan Richard Kars, memberi kita pemahaman bahwa ketimpangan listrik bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah tata kelola kebijakan energi dan keadilan sosial. Agar energi benar-benar
menerangi seluruh negeri. Maka kebijakan energi harus mengutamakan pemerataan dan keberlanjutan, bukan hanya efisiensi ekonomi. Paris Agreement merupakan kesepakatan internasional di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC yang disepakati pada tahun 2015. Tujuan utamanya adalah menekan kenaikan suhu global agar tidak melebihi 2 derajat Celcius, serta berupaya membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa pra-industri. Kesepakatan ini menekankan pentingnya adaptasi dan ketahanan iklim, pendanaan hijau, serta aliran keuangan berkelanjutan sebagai instrumen untuk mencapai target tersebut. Dalam wilayah Indonesia, implementasi Paris Agreement memiliki kaitan erat dengan ketimpangan akses listrik antar wilayah. Meskipun Indonesia telah mencapai rasio elektrifikasi nasional di atas 99%, kenyataannya masih terdapat daerah terpencil, terutama di wilayah timur Indonesia, yang menghadapi keterbatasan pasokan listrik. Ketimpangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan transisi energi bersih yang menjadi bagian penting dari komitmen Paris Agreement. Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada dilema antara memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan menekan emisi karbon. Wilayah dengan keterbatasan akses listrik seringkali masih bergantung pada pembangkit diesel berbahan bakar fosil yang bertentangan dengan semangat Paris Agreement. Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan seperti PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, PLTB atau tenaga bayu, dan PLTMH atau tenaga mikrohidro dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan listrik sekaligus mendukung target pengurangan emisi. Paris Agreement menjadi sangat relevan karena mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bertransisi menuju energi bersih dan berkeadilan. Melalui instrumen seperti climate finance, teknologi transfer, dan capacity building, Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan teknologi dari negara-negara maju guna mempercepat pembangunan energi terbarukan di daerah tertinggal. Dalam menangani ketimpangan akses listrik di Indonesia, pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan. Di antaranya, yang pertama, PLN memaparkan action plan yang akan dikerjakan pada tiap wilayah. Sedangkan pada level kementerian, PLN sedang menyiapkan regulasi yang sifatnya menyederhanakan perizinan dan prosedur. Kedua, standarisasi. Hal ini sejalan dengan reformasi dari government, termasuk rasionalisasi tarif yang dalam waktu dekat akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan Menteri ESDM agar dapat memberikan satu kejelasan tarif kepada masyarakat. Ketiga, Kementerian ESDM melaksanakan program listrik perdesaan atau LISDES. Program ini dijalankan pemerintah melalui penugasan kepada PT PLN untuk memberikan aliran listrik ke seluruh pelosok desa dengan membangun jaringan distribusi. Program ini menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum berlistrik PLN dengan membangun infrastruktur listrik perdesaan dan penyambungan listrik untuk sekitar 1,2 juta rumah tangga. Keempat, tak hanya LISDES, sejak tahun 2022 hingga 2024, Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan bantuan pasang baru listrik atau BPBL bagi rumah tangga tidak mampu. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan melalui penyediaan akses listrik. Pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan pemerataan akses listrik khususnya yang bertempat tinggal di wilayah 3T. Kelima, pemerintah membuka kesempatan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan swasta, untuk berpartisipasi dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan. Kebijakan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan agar dapat memberikan kepastian investor untuk berinvestasi.
Kebijakan tersebut yaitu: pertama, kebijakan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik. Mengingat skala kebutuhan tenaga listrik nasional yang semakin besar dan terbatasnya kemampuan pemerintah dan PT PLN menyediakan dana pembangunan untuk pengembangan infrastruktur, maka peran investasi swasta dan badan usaha lainnya menjadi sangat diperlukan. Kedua, kebijakan pemanfaatan energi primer. Ini digunakan untuk menjaga keamanan pasokan untuk pembangkit tenaga listrik. Hal ini dilakukan melalui dua sisi, yaitu pada sisi pelaku usaha penyedia energi primer dan pada sisi pelaku usaha pembangkitan tenaga listrik. Pemanfaatan energi primer setempat memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan dengan tetap memperhatikan aspek teknis, ekonomi, dan keselamatan lingkungan. Selama ini, pembangunan energi di Indonesia lebih menekankan pencapaian angka elektrifikasi nasional, bukan pemerataan nyata di lapangan. Pemerintah mengklaim hampir semua desa telah teraliri listrik, padahal ribuan dusun di dalamnya masih hidup dalam kegelapan. Ini menunjukkan bahwa indikator pembangunan lebih berorientasi pada citra keberhasilan, bukan kebutuhan masyarakat. Kami berpendapat akar masalah terletak pada sentralisasi kebijakan dan pendekatan ekonomi PLN yang menilai proyek dari sisi efisiensi biaya, bukan akses publik. Akibatnya, wilayah 3T dianggap tidak layak investasi, padahal di sanalah ketimpangan yang paling nyata. Menurut kami, listrik bukan sekadar komoditas, tetapi hak dasar warga negara yang menentukan kualitas hidup, pendidikan, dan produktivitas. Karena itu, negara wajib hadir bukan hanya dengan jaringan kabel, tapi dengan komitmen pemerataan energi melalui inovasi seperti pembangkit terbarukan skala kecil dan pemberdayaan energi komunitas. Dengan demikian, solusi bukan hanya sekedar menyambung listrik, tetapi menghapus ketimpangan struktural agar cahaya benar-benar menyentuh setiap rumah, bukan berhenti di statistik. Ketimpangan listrik di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur atau sulitnya medan geografis, tetapi juga oleh adanya daerah-daerah yang secara sadar menolak menerima pasokan listrik. Penolakan ini sering kali muncul dari masyarakat adat atau komunitas terpencil yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional. Mereka menganggap kehadiran listrik dapat mengubah tatanan sosial dan budaya lokal yang selama ini dijaga, seperti pola hidup sederhana, ketergantungan pada alam, serta aktivitas sosial yang masih dijalankan secara komunal tanpa pengaruh teknologi modern. Selain faktor budaya, ada pula alasan ekonomi yang kuat. Beberapa masyarakat di wilayah pedalaman menilai bahwa memiliki akses listrik justru menambah beban pengeluaran rumah tangga karena mereka harus membayar biaya bulanan atau membeli peralatan elektronik baru. Bagi mereka, kebutuhan energi masih bisa dipenuhi dengan cara-cara tradisional seperti menggunakan lampu minyak atau kayu bakar yang mudah didapat dan tidak menimbulkan biaya tambahan. Dari sisi lingkungan, sebagian komunitas juga menolak karena khawatir pembangunan infrastruktur listrik seperti pembangkit atau jaringan kabel akan mengganggu ekosistem setempat. Mereka takut sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan justru rusak akibat proyek elektrifikasi. Di sisi lain, penolakan juga bisa muncul karena rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah atau perusahaan penyedia listrik. Masyarakat khawatir proyek tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan manfaat nyata bagi mereka. Jadi gitu guys. Nah, kalian udah paham belum? Wait. Kayaknya ada yang kelupaan deh. Apa tuh? Kita belum perkenalan diri. Oh iya. Dari aku dulu ya. Oke. Dekat. Kenalin, namaku Franz Belikim, NIM akhirku 032. Kenalin, aku Ulfa Latifah, NIM akhirku 025. Aku Jihanafi Araihana, NIM aku 002. Halo, aku Mamar Daka dengan NIM akhirku 077. Aku Karin Salzabil P. Sumarlin dengan NIM akhir 029. Sampai jumpa.